Halo, selamat datang kembali di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita akan melihat lagi perkembangan dari kripto ya, terkhusus untuk Bitcoin, dan bagaimana dampak ke depannya. Dan kita lihat memang Bitcoin terjadi koreksi ya, sampai ke 3% untuk hari ini. Nah, kalau kita lihat langsung ya ke chart, seperti yang saya bilang kemarin ya, ketika Bitcoin ini berada di 22.500, menurut time frame satu hari, ya kemungkinan Bitcoin itu akan jebol begitu. Nah, kita lihat ya, benar saja terjadi jebol memang, tapi belum sampai ke harga 21.000 yang kemarin saya bilang. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pengaruhnya. Padahal kan kalau kita lihat di sini dia ada golden cross ya, seperti juga BNB sudah terbentuk golden cross juga, dan Ethereum juga terbentuk golden cross di time frame satu hari. Namun ternyata terjadi penurunan begitu, dimulai dari Bitcoin. Padahal di sini terjadi golden cross. Sebenarnya kemarin sempat terjadi kenaikan ya, waktu initial jobless claim, dan kita lihat memang terjadi peningkatan pengangguran 196.000. Namun di situ ada berita-berita buruk ya, seperti yang saya bilang kemarin, seperti SEC lagi menyerang Kraken dan secara keseluruhan untuk staking di segala exchange yang ada di Amerika Serikat, dan Kraken hentikan layanan kripto staking dan bayar denda ke SEC sebesar 454 miliar. Nah, ini juga mempengaruhi semua ya, bahkan ini lebih besar ternyata. Nah, kita lihat kalau initial jobless claim ini memang seharusnya dia terjadi positif yang lebih tinggi untuk Bitcoin, ternyata lebih dikalahkan oleh FUD. Dan FUD itu menjadi nyata ya, kalau SEC benar-benar serius untuk menghantam stakingan begitu. Karena mungkin saja sudah mengganggu perbankan ya, khususnya di Amerika Serikat, sehingga bank itu kalah begitu. Namun ada hal yang menarik lagi ya tentang Golden Cross ini. Kenapa Golden Cross terjadi kok malah turun begitu? Nah, ini adalah seperti video yang kemarin ya, tentang Bitcoin Archive juga sudah membahas ya tentang repeat Golden Cross ini. Dan kita lihat di sini tadi saya sudah buat tandanya di tahun 2019 di time frame daily ya. Di sini kita lihat di 2019 bulan April ya. Dia terjadi Golden Cross. Ini adalah Golden Cross yang mirip persis di hari sekarang, dan ini adalah di tahun 2019. Nah, di sini terjadi Golden Cross time frame daily. Kemudian 3 hari kemudian dia anjlok begitu. Nah, sama halnya dengan harga sekarang. Dia terjadi crossing, kemudian anjlok. Namun setelah itu, di tahun 2019 itu dia terjadi kenaikan. Ini hampir 190% terjadi kenaikan. Nah, kalau kita lihat untuk harga sekarang, dari dasar ini ataupun sejarah yang ini, itulah yang dikatakan oleh Bitcoin Archive bahwa itu akan terulang kembali begitu. Menurut prediksi dia, jika terulang. Kemudian kita lihat yang hari sekarang ya. Nah, hari sekarang juga seperti itu. Dia terjadi Golden Cross. Kemudian 3 hari kemudian, dia terjadi anjlok begitu. Ini yang menjadi pertanyaan banyak orang ya, bagaimana Golden Cross ini bisa mempengaruhinya. Nah, seperti yang lalu di tahun 2019 tadi, ya memang dia selalu saya bilang ya, Golden Cross itu 80% kemungkinan bisa terjadi kenaikan. Tapi di sini anjlok. Nah, mungkin akan terjadi pantulan menurut saya ya. Di support berikutnya, mungkin ini adalah support terakhir untuk Bitcoin, 20.700, sebelum menuju kenaikannya lagi begitu. Kalau kita samakan dengan histori tahun 2019 April tadi. Jadi banyak hal yang mempengaruhi sebenarnya Golden Cross, dan ada juga FUD tentang Kraken ataupun staking yang lagi diserang oleh SEC. Jadi itu yang membuat kita agak sulit memprediksi. Dan kadang-kadang prediksi kita itu seolah-olah salah begitu. Tapi menurut analisa teknikal, sebenarnya Bitcoin ini seharusnya terjadi bull run begitu, udah endingnya begitu. Inilah yang terakhir, dia akan melanjutkan kenaikannya terus-menerus. Ya, tapi mungkin tetap aja ada koreksinya juga begitu. Nah, ini kita berbicara time frame daily. Bagaimana kalau time frame weekly? Nah, di sini kalau kita lihat di time frame weekly, dia sudah mau membentuk sebuah dead cross nih. Nah, sementara time frame weekly itu lebih akurat pastinya gitu. Semakin tinggi time frame, semakin akurat sebenarnya untuk teknikal ya. Sementara tadi kan time frame daily ya, dan dia menyatakan Golden Cross. Nah, ini time frame weekly nih. Dia menyatakan akan dead cross nih. Kayaknya nanti di hari Senin juga ini sudah dead cross ini tampaknya nih. Ini kan weekly ya. Mungkin di hari Senin nanti kan dia open ya. Open candle baru, dan bisa saja dia terbentuk dead cross. Nah, dead cross ini kan sebenarnya agak menyeramkan ya. Memang dalam time frame weekly untuk sepanjang sejarah Bitcoin belum pernah terjadi sebenarnya. Nah, di sini hanya terjadi gelombang saja begitu. Yang seperti yang saya bilang ada 3 gelombang yang tidak jadi dead cross begitu. Seperti ini yang satu, ini adalah yang kedua ya, gelombang kedua. Kemudian gelombang pertama yang ini. Nah, ini di tahun 2015. Nah, sementara gelombang kedua ini adalah time frame daily tadi yang kita lihat di tahun 2019 April, yang sama dengan kondisi sekarang, Golden Cross-nya di time frame daily,
Itu yang harus masih kita teliti begitu. Jadi ini mau ngikut yang mana nih? Golden Cross time frame daily atau Dead Cross time frame weekly. Sementara time frame weekly memang belum terbentuk Dead Cross-nya. Masih hampir begitu. Nah, tapi kalau dilihat di sini sih sebenarnya hari Senin kayaknya sudah Dead Cross ya. Kalau udah time frame weekly yang Dead Cross ya kayaknya agak dalam nih jatuhnya. Mungkin aja bisa jatuh sampai ke 12.000 begitu ataupun ke 15.000. Nah, makanya kemarin saya sempat berkata juga ya tentang stop loss di 22.300. Jadi jika Anda sudah terkena di situ, berarti Anda sekarang sudah memiliki dana ataupun uang dingin ya. Nah, itu mungkin Anda bisa untuk menelitinya, ataupun Anda bisa pecah ya, ataupun dicacah dana Anda yang terkena stop loss itu. Jadi dari sekarang Anda sudah bisa mencicil begitu ya, dan sampai kejatuhannya ke 20.000. Nah, tapi Anda harus perhatikan juga yang saya bilang tadi untuk Dead Cross time frame weekly. Nah, bisa saja dia lebih dalam lagi jatuhnya, tapi menurut saya dia akan jatuh ke 15.000 ya untuk Bitcoin kalau itu terjadi Dead Cross di time frame weekly ya. Jadi memang dalam kondisi ini banyak orang agak takut ke market. Nah, ini semua digerakkan oleh FUD, ya tentu saja oleh cukong ya, yang dimana mereka sedang menggunting market. Nah, kalau kita lihat dari market secara keseluruhan memang ya tampak sebenarnya masih kecil begitu, tidak terlalu tajam sekali jatuhnya. Walaupun kalau kita lihat dari time frame 1 jam ya memang agak menyeramkan ya, terlihat seperti batang begitu. Nah, di sini kita lihat tidak sampai ke 20%, sampai 15% begitu. Jadi menurut saya ini masih dibilang koreksi ya, belum dibilang dump. Namun Anda harus waspada untuk time frame weekly, jadi hari Senin Anda harus perhatikan apakah dead cross itu terjadi atau tidak begitu. Namun perlu juga diperhatikan bagaimana time frame daily menyatakan bahwa dia itu golden cross dan sesuai dengan repeat yang tadi 2019 April dan juga didukung oleh BNB sudah golden cross, begitu juga dengan Ethereum ya. Juga sudah golden cross. Nah, tetapi repeat yang kelihatan jelas itu memang ada di Bitcoin. Nah, ini yang menjadi misteri ya. Apakah terjadi kenaikan ataukah dia sampai batas di 20.700 saja, baru kemudian dia akan terjadi kenaikan? Ya, kita belum tahu ya. Tapi kita harus melihat yang mana nih lebih kuat, golden cross ini atau dead cross yang time frame weekly. Itulah yang perlu kita perhatikan. Kemudian bagaimana dengan koin-koin lain begitu ya. Nah, di sini tadi saya baca tentang AI ya. Jadi ini ada 6 koin yang bisa dibilang terjadi lonjakan yang sangat signifikan dalam 1 minggu. Di sini kita lihat yang paling tinggi adalah Singularity Net atau EGX sampai ke 160% dalam 7 hari. Nah, ini juga sangat menarik sebenarnya untuk AI ini. Jadi saya baca-baca tadi memang AI ini sudah mulai mencoba mengkombinasikan dirinya dengan Metaverse. Nah, ini sebenarnya agak menarik untuk diteliti ya. Dari 6 koin ini mungkin bisa kita lihat ya, mana yang terbaik untuk kita koleksi. Menurut saya bisa kita perhatikan begitu. Mungkin kita boleh mencobanya begitu ya, seperti EGX, FED. Namun kita tunggu ya untuk harga koreksinya agar kita bisa masuk secara bertahap. Menurut saya tren AI ini bisa bertahan sampai 1-2 tahun ke depan ya, sampai nanti dia anjlok lagi seperti Metaverse atau NFT yang kemarin koin-koinnya. Jadi ini juga harus kita perhatikan bersama untuk mencapai sebuah keuntungan. Nah, kalau kita lihat untuk Fear and Greed Index memang terjadi penurunan ya, sedikit ada ketakutan tapi dia dalam kondisi netral. Tampaknya banyak orang lagi sedang memantau begitu. Mungkin memantau Golden Cross tadi dan bagaimana dampak dari FUD Kraken dengan SEC dan bagaimana SEC juga menyerang staking begitu ya. Jadi dalam kondisi ini kita lihat banyak orang sedang memantau begitu. Walaupun kita lihat sebenarnya market itu agak volatile, tapi mereka tampaknya sedang memantau begitu ya. Kemudian kita lihat lagi dominasi Bitcoin ya. Di sini kita lihat memang terjadi penurunan ya, tapi tetap di antara 43% dalam 3 hari ini ya. Nah, ini sebenarnya juga agak lumayan menyeramkan sebenarnya. Dia sudah mendekati MA 50 dan 200 ya. Nah, ini juga kalau terjadi penurunan lagi mungkin terjadi Bitcoin itu anjlok. Jadi banyak yang bisa dikombinasikan di sini ya, ataupun untuk konfirmasi bahwa bagaimana dominasi Bitcoin, apakah dia mampu menembus garis kuning ini yang saya buat tentang EMA Cross 50 dan 200. Kemudian tentang Golden Cross Bitcoin, time frame daily, kemudian time frame weekly untuk dead cross-nya. Nah, mana duluan nih? Nah, jadi itu yang harus dipantau dan diteliti terus begitu. Anda boleh Dior ya, Anda bisa riset sendiri secara pribadi. Mungkin Anda bisa mendapatkan masukan yang lebih menarik ya, dan Anda bisa mengambil keputusan dengan tepat. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini ya, tentang FUD Kraken juga ya, dan kita lihat Kraken masih bertahan di ranking 3, walaupun dia sudah membayar dendanya sebesar 454 miliar rupiah ya. Jadi ya cukup besar ya, tapi untuk Kraken sebenarnya ini 454 miliar tidak ada apa-apanya ya. Lebih baik dia bayar denda daripada dia bermasalah secara bisnis secara keseluruhan begitu. Daripada ditutup exchangernya,
Nanti bakal seperti FTX nasibnya, begitu ya. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya mau mengundang Anda untuk mendaftar di akun Binance, yang merupakan exchanger atau bursa kripto terbesar di dunia dari segi kapitalisasi dan keuangan reserve-nya yang transparan, dengan total asetnya sebesar 69 miliar US dollar, atau dalam rupiah 1080 triliun rupiah. Untuk mendaftar, ada link pendaftaran di deskripsi video. Dengan mendaftar melalui link pendaftaran di bawah, Anda mendapatkan diskon fee 20% setiap transaksi seumur hidup. Dan mendapatkan juga dana Rp100.000 ketika pertama kali mendaftarkan akun Binance. Anda juga bisa mendownload Binance di Play Store dengan memasukkan kode diskon FUBG7SNU. Dan tetap mendapatkan diskon 20% setiap trading seumur hidup dan dana Rp100.000. Banyak sekali kelebihan Binance, baik dari segi kecepatan dalam trading dan paling stabil, hampir tidak pernah error ketika market lagi meroket. Selain itu juga memiliki banyak fitur seperti staking, tabungan fleksibel, auto investasi yang cocok untuk Anda yang sedang DCA atau dollar cost averaging. Dan ada juga fitur Launchpad dan Launchpool yang pada dasarnya ketika kripto baru launch di Binance akan mendapatkan keuntungan hingga 20.000% yang tertinggi. Tentunya dengan kecepatan tangan Anda untuk take profit. Silakan daftar segera, kesempatan terbatas. Dan Anda bisa tanyakan hal-hal yang perlu Anda ketahui di DM Instagram saya. Dan di akhir video saya ucapkan salam profit.